Maaf ya, pagi-pagi otak aku belum nyambung. Genetik ya. Suaminya di mana? Kok tidak pernah di-spill Kak? User X. Untuk apa saya spill suami saya? Beliau kan tidak menyukai media sosial. Beliau sukanya ya kerja dan tidak terlalu show off dengan siapa diri dia. Dia maunya apa, dia ngapa-ngapain, capek katanya kayak mami gitu, kemana-mana diliatin orang gitu. Sebenarnya saya itu di komplain lah ya, bukan dimarahin lah ya, di komplain itu untuk spill anak saya yang kecil itu mantan suami saya juga bahkan dulu tuh sempat mau membawa ke polisi gitu. Dia nggak suka anaknya di spill gitu kan. Ya sedangkan aku merasa aku punya hak dong, itu kan anak aku, masa nggak boleh di spill. Nah itu juga, tapi akhirnya udahlah aku ngalah. Mungkin ada baiknya juga ya, kasihan. Diabetes setiap hari minum kopi. Iya ya, padahal aku udah manis gubrak. Anakku ada 2. Anakku ada 2. Aku 48. Kemarin barusan ulang tahun tanggal 10 kemarin. Good morning juga Mbak. Gimana? Tambah cantik aja nih ibu kita. Makan sebanyak apapun bagus juga bodinya. Resep dong. Nikah berapa kali tante? Saya itu nikah 2 kali ya, 2 kali. Terus sekarang ya saya punya pasangan yang kita punya hubungan di mana kita sama-sama orang dewasa yang mengerti bahwa hal tersebut untuk kita upkan dan lain sebagainya itu tidak penting lagi gitu. 6 Juni. Enggak, aku makannya cuma sedikit kok. Kalau aku makannya banyak pasti gede lah badanku juga. Ayo belum mandi caknya, belum. Enggak, aku kelahiran tahun 77. Kan 48. Kalau aku kelahiran tahun 76, jadinya berapa? 49 ya? Matematikaku agak-agak zong. Pinternya cuma duit aja. 49. Aku 76 49. Kok banyaknya apa? Aku bukan Aquarius, aku Gemini. Iya makanya aku tuh malah disuruhnya itu naikin BB gitu kan. Buset deh, muka aku sebenarnya aku nggak pede banget loh. Tapi bodoh lah ya. Karena banyak teman-teman tuh yang bilang coba dong Bu nggak pakai filter. Nah ini nggak pakai filter. Nggak pakai filter ya ngene. Betul, naikin BB lagi Mbak. Tenang. Nanti kalau saya sudah ada chef yang bisa masakin aku makanan-makanan penggugah selera, mungkin yang dari South Sumatera, dari Sumatera Selatan gitu, makannya banyak aku. Makan tihau griget lah, apalah. Sama Edi sih ya. Cuman kalau aku sih udahlah ya, kita itu mbok ya nggak usah cari-cari ribut-ribut mulu deh, apalagi urusan keyakinan gitu ya. Intinya itu tingkat spiritualisasi orang tuh masing-masing ya kalau kataku ya. Aduh salah ide, gendut langsing suruh, iya emang bener-bener. Kalau pasti nggak keriput bangun tidur ya kakak, iya. Jangan, mendingan langsing. Belum mandi, aku belum mandi.
Belum cuci muka, tapi aku udah ngopi dulu. Semakin tua, hidup itu semakin santai. Ya, udah nggak usah lagi kita terlihat gimana banget gitu. Kelihatan harus oh saya tidak punya kerutan gitu-gitu tuh enggak. Sekarang tuh udah ya udah gini. Terus orang kok kelihatan tua banget ya, emang gue udah tua. Gitu. Jadi kan asik tuh. Kecuali kalau umur 30-an terus udah kelihatan banyak kerutan gitu-gitu. Kalau udah tua banget sedih ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Karena bawaan masing-masing lah ya. Kita nggak bisa komplain. Yang penting sehat, betul. Yang penting sehat. Apa? Kopi? Aduh. Iya loh. Nggak usah mami gini aja cantik. Nanti oplas-oplas jadi kayak tengkorak kayak artis yang itu tuh. Siapa tuh artis yang itu? Kepo aku. Kok jadi begini mukanya habis operasi muka? Apa yang habis operasi muka? Nanti mukanya. Resto favoritnya apa? Kalau dulu sih ada di Sensi itu, dia kayak Italian restoran gitu tapi hilang. Sama yang di Kemang juga sama Italian restoran. Aku suka banget dengan makanan Itali. Ya aku baru bangun tidur. Enggak sih, sebenarnya dari jam 5:30 tadi udah bangun. Anugerah Allah. Pipo bukan mie, nggak tahu tuh di lantai 2 lantai 2 gitu. Pas eskalator tuh dulu tuh dia di situ tuh. Makanannya enak, terus surroundingnya juga oke. Tapi sekarang nggak tahu kemana tuh. Aku suka semua makanan Itali. Aku suka lasagna, aku suka spagettinya, aku suka dessertnya semua aku suka. Tempoyak iya. Ini muka asli tapi tetap ya Allah. Berat badannya berapa? Aku 40 berat badannya 5152. Tinggi aku 168. Gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, mukanya memang cantiknya pakai filter doang." Iya dong. Kalau misalnya kita mau bikin konten, kita harus coba yang cantik-cantik biar semangat gitu. Tapi kalau aslinya memang begini aja. Banyak kerutan, muka udah jatuh. Ada flek juga, ada pecah urat-urat merah di pipi itu. Kadang-kadang melasma juga ada gitu kan. Terus jerawat yang kecil-kecil gitu juga ada. Pusing kita. Cantik juga, aslinya natural. Terima kasih. Bingung kadang-kadang. Kita mau menampilkan yang asli dihujat, menampilkan yang gak asli dihujat. Terus maunya yang apa? Aku usianya 48. Pecah urat di pipi tuh karena apa? Yuk, udah tahu pulo aku ngapo. Aku udah ngerti dia pecah urat di pipi itu karena apa? Coba mana nih dokter-dokter kecantikan di sini nih. Tapi yang di sebelah sini aja nih pecah dia. Sedari sini nih pecah, nggak tahu kenapa. Di deket-deket sini ada sih tapi kecil-kecil. Hanya cerahkan aja, filter ya. Iya sih sebenarnya. Ciptaan Allah nggak apa-apa. Oh ya wes lah. Ciptaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipiku yang kiri juga banyak urat merahnya. Yang hujat itu iri. Enggak lah, sebenarnya dia tuh pertamanya mungkin dia kesel, Mbak. Dia tuh kesel karena aku abaikan.
dan aku tidak mau berteman sama dia. Nah, karena bukan gimana-gimana, berapa kali ketemu itu awalnya aja sih yang ini orang baik ya gitu, maksudnya kayaknya itu totally all out gitu, ngajak ke sini ngajak ke situ, makan ini makan itu gitu, dia all out banget kayak tanpa pamrih gitu, baik ya orangnya gitu. Tapi kakakku itu udah ngerasa gitu, kamu hati-hati deh, kata kakakku atau saudaraku kan waktu itu kan. Oh ya udah, tapi aku kan kalau sebelum aku bener-bener merasakan gitu, aku kan omongan orang itu nggak aku reken banget gitu. Tapi pada saat beberapa kali kejadian gitu kan, aku udah mulai ngerasa nggak nyaman karena orangnya itu sangat menuntut. Kalau misalnya nggak bisa itu dia spontanitas, itu dia langsung mencak-mencak marah-marah. Jadi dia langsung marah-marah, dia nggak peduli gitu. Nah mungkin karena gini, karena dia pikir aku udah usaha banget, aku udah kasih kamu sesuatu, jadi kamu jangan gituin aku dong, kayak gitu loh. Cuma kan kita kan nggak minta ya, kita kan nggak minta apa yang dia kasih, gitu. Nah akhirnya pas terakhir itu dia ulang tahun, mengontrol kita biasanya gitu, Mam. Iya Mbak Tina, itu ngasih gitu, padahal kita nggak minta. Kalau saya nggak pernah minta ya, kalau misalnya dia buat status gitu, yang namanya juga kita satu grup ya, mungkin sometimes dia masukin ke dalam grup gitu, makanan masakan dia gitu ya. Terus kita langsung dong komen, masa kita nggak komen, enak banget yuk. Kalau kayak gitu doang masa dibilang kita minta ya, enggak lah ya, itu kan standar aja gitu. Ya gitu. Jadi dia tuh udah punya kasus juga ke temen yang ada di grup itu juga, satu nangis-nangis tuh. Terus setelah itu ada lagi beberapa kali terus ngaturin banget gitu. Kita pakai baju ini. Jamnya segini, kamu ikut naik mobil saya. Ya saya kan bukan orang yang bisa diatur-atur seperti itu. Saya kan sudah berteman dan tidak ada teman saya. Kalau temenan sama saya itu, circle-nya saya itu, kita selalu bilang begini, diundang atau kita mengundang, di venue-nya di mana, gitu ya, venue-nya di mana, apa yang kita kasih nanti kalau kita nggak mau, iya kayak gitu. Terus kalaupun memang ada dress code di situ, kita sampaikan dress code-nya ini gitu kan. Ya udah gitu. Nah tergantung ini acara apa ini, sama-sama atau acara ulang tahun teman, atau ada teman yang mau ibaratnya ada biasanya sih acara ulang tahun ya gitu. Jadi seperti itu ya kalau saya selama ini berteman dengan siapapun. Tapi saya sudah lewat ya masa-masa kita arisan ini arisan itu, sampai arisan ada 10 ada 15 arisan, itu udah lewat. Jadi itu kan di bawah umur 35-an dulu ya, 35-40. Iya, cuma pada saat itu belum begitu banyak nih media sosial. Pada saat itu yang paling tren itu Facebook sama apa sih namanya itu, yang kayak angka P itu dulu tuh apa ya, P gitu, BBM ya, kelompok BBM waktu itu, Path dulu. Nah kalau di Path itu dulu ada, tapi aku udah nggak tahu lagi akunku. Udah lama banget itu nggak ada. Pensiun, iya bener. Jadi kayak gitu, dan kita tuh temenan itu nggak ada tuh. Ya kalau aku tipe orang yang nyemplung udah gitu. Aku nggak mau memang terlalu deket, terlalu tetapi ketemuan tetap. Kalau misalnya ada hal-hal yang emergency, hal-hal yang duka gitu ya, duka ataupun yang tidak mengenakan, itu kita pasti cepet
gercep gitu. Cuman kalau yang lain-lainnya enggak sih, maksudnya yang ngumpul-ngumpul sampai tidur tidur bareng gitu-gitu tuh aku jarang, karena punya anak dan punya suami juga ya, jadi nggak mungkin. Keluar kota waktu itu beberapa kali ya pernah, tapi kita ngambil paket gitu kan ya. FB sosialnya sama yang punya Ferrari, oh enggak ibu. Iya, pramugari juga kita punya community dulu ya. Kumpul-kumpul yang penting aja. Kecuali keluarga, sama seperti tidak mau terlalu deket. Iya betul. Path hilang. Jadi udah sih. Dan memang bener-bener sekarang itu aku ngerti kalau kita itu carilah teman atau circle yang gimana nih, living life-nya itu setara dengan kita. Living life-nya itu ibaratnya sama. Karena kalau misalnya kita living life-nya kita misalnya di apa nih, di grade berapa lah. Terus kita mau ngomong sama orang yang lebih tinggi, kita dikecengin. Ya. Kalau kita ngomongnya ke yang mungkin lebih low di bawah kita living life-nya mereka, kita dikata-katain sombong kayak gitu. Jadi kalau bisa kita cari temen itu yang sama, pola hidupnya yang sama dan satu frekuensi, setara ya gitu. Gitu. Ya kayak misalnya kita ngomong itu harganya segitu, kita beli apa harganya segitu. Bagi orang yang terlalu tinggi itu dikecengin, ya baru segitu doang lo gitu, udah ngomong-ngomong gitu kan. Kalau sama yang lebih rendah, dia nggak punya hati banget ya ngomong kayak gitu, sok banget sih kayak gitu sih. Nah kalau sekarang karena itu aku sortir dulu teman-teman yang kayak gitu, jadi ya dengan sendirinya tuh teman-temanku ya insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan udah hal-hal duniawi itu udah biasa, malah kita tuh pengennya tuh gimana dong kita cari ilmu lagi yo gitu, yang bisa membuat kita tuh tetap berpikiran positif, apalagi nih kita semakin mantap menghadapi usia kita tuh yang sudah tidak muda lagi, baik secara fisik dan juga secara spiritual. Tapi banyak palsu sekarang. Saya udah nggak main sosialitasan lagi. Udah neng omah wae sekarang. Iku loh, pinggangku itu duduk lama-lama itu sakit. Dan kalau aku ketemu sama teman-teman pun itu jarang sekali itu yang kita tuh yang postingin gitu, udah nggak pernah. Kok buka hijab, masih pakai hijab kok. Ikut pengajian, iya kalau pengajian komplek ada, pengajian di luar komplek pun ada, sama temennya ada, temen di mana di dalam komplek ini yang juga kita ikut pengajian di luar ada. Di komplek ini dulu juga ada arisan, tapi lagi nggak jalan ya kayaknya. Pit, kita sarapan apa nih? Ayo mesti serba salah berteman sekarang. Jadi kangen Palembang. Umur berapa Mbak? 48 Mbak. Cari yang sefrekuensi itu lebih nyaman, betul ya. Hari ini nggak olahraga, olahraga sih tapi nanti di mall. Mbak nggak nikah lagi. Loh, saya ada pasangan, dan kita jalanin semua itu dengan niatan yang baik gitu kan. Tujuan kita juga bukan punya anak lagi gitu-gitu, udah enggak. Jadi sekarang itu ya kita menjalaninya ya dengan santai aja sih, seperti itu. Dan saya juga tidak mau kalau misalnya harus memperlihatkan kehidupan pribadi saya, karena itu cukup untuk saya dan keluarga saya aja yang tahu. Abang Doni juga lagi single.
Mbak aku IF. Pusing banget mbak. Apa maksudnya? Sehat selalu ya Bu, terima kasih. Good morning Cece, cantik. Cece itu apa? Tante ya? Kakak. Oh Cici. Bukan Cici. Tapi Cece. Oh Cece. Oh Cece. Cici yuk Bibi. Nah ini agak sedikit blunder nih. Not Cece but Ce. Cece, Cece, Cece. Bacanya Cece. Oke. Oke, Cece. Cece. Self itu Cece kakak ipar. Oh, Cece itu kakak ipar. Kalau orang Sunda Cece, Cece. Kalau orang Lahat Cici itu bibi. Cici itu bibi. Dikira wong ayu itu wong Cino. Nggak bikin sekolah pramugari. Belum wacana ada, tapi belum sempat serius dikomunikasikan gitu. Entarlah, gampang lah itu mas. Bikin sekolah pramugari. Sebenarnya untuk sekolah pramugari itu ya bagus-bagus aja sih. Tetapi saat ini strukturalnya itu ataupun kebutuhan tersebut sebenarnya hanya untuk sebagai menambah pengalaman aja dan knowledge gitu. Intinya kalau kamu masuk menjadi seorang flight attendant di suatu perusahaan, kamu juga akan mendapatkan sekolah yang sama, pembelajaran yang mungkin yang sama tapi lebih spesifik sesuai dengan produk si perusahaan tersebut. Terus yang pastinya kamu akan mendapatkan sertifikat untuk terbang di perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau kamu memang harus melewati fase training selama 3 bulan itu. Nah, sekolah pramugari ini ya anggap saja itu sebagai penambahan resume pengalaman kamu aja, CV-nya kamu aja. Tetapi itu tidak menjamin kamu bisa diterima di perusahaan penerbangan. Ya, ya kayak gitu deh. Tapi boleh-boleh aja kalau kamu mau sekolah di sekolah pramugari gitu kan, nambah pengalaman juga. Saya nggak bilang saya janda, saya ya ada pasangan saya ada, cinta saya ada, kekasih hati saya ada. Dek filter Ci, enggak. Lahatnya di mana? Lahatnya aku di dusun. Aslinya. Apa sih ini? Jelek ah. Kak, ini banget dia, kaku sekali. Nggak sempat aku blow soalnya. Mayani, terima kasih. Masya Allah. Aku tadi tuh lagi lagi angin-anginin. Aku punya sepatu. Nih sepatu aku tuh aku angin-anginin supaya dia nggak ada itunya. Kadang-kadang tuh dia suka ngerem itu kan kayak gini nih. Dia suka putih-putih gitu, kayak ada jamurnya gitu. Ini jamur bukan sih? Bukan ya? Gitu. Tehong hehancang boleh. Nah ini juga dulu
sepatu ini karena jarang banget aku angin-anginin, jadi dia dimakan rayap. Wah, sedih banget aku. Untungnya nggak, masih bisa diselamatkan sepatu ini, tapi dia sudah tidak semulus waktu kita beli. Udah mendingan ya Pit ya? Enggak sih. Itu udah kamu panasin? Baru mau nih. Alright. 3 ya? $30. Wih banyak nih, lama nih yang 30 Pit. Tadi itu aku di situ. Dor. Sendal aku itu apa, yang tepek itu banyak. Cuman dia nomornya itu 38-an ya Pit ya. 38. Sama Fitri itu kekecilan. Makanya dibeliin baru. Ya. Tapi biasanya kalau ada yang kalau bangun tidur kok mukanya serem, Mbak Diva. Seserem apa? Seserem cicilanmu setiap bulan? Seserem apa Mbak Diva? Seserem cicilanmu setiap bulan? Au. Takut saya. Saya juga sama Mbak. Saya juga sama. Saya juga pagi-pagi ngeliat muka saya juga kaget. Ada apa dengan diriku? Good morning Mbak Erni. Nanti happy selalu, iya. Coba saya mau lihat dong Mbak Diva wajahnya seperti apa. Jangan-jangan saya melihat wajah Mbak Diva, saya screenshot nanti. Lihat, saya lihat nanti. Wow, gitu. Luar biasa. Iya, serem. Melihat kuntilanak, Mbak, sama saya juga ngelihat saya kayak kuntilanak. Akunnya private. Oh, lupa pakai filter ini ya. Oh, tidak lupa, memang saya sengaja untuk tidak menggunakan filter. Saya sengaja tidak menggunakan filter. Giginya ini gigi kelinci. Tapi memang udah gigi kelinci sih Mbak, waktu sebelumnya tuh saya pinir. Wong lahat ini bos, katanya, mantap. Nah ini aku ada lemang. Ada lemang yang kemarin itu tapi aku taruh di freezer. Nah sekarang aku kukus lagi. Terus aku panasin lagi. Kemarin itu dibawain lemang berapa batang gitu sama saudara aku. Gitu. Masih cantik tete, Masya Allah. Tadi malam itu aku lagi live sama anak aku Bima. Apa ya? Baru pertama kali kalau pas ke Lahat boleh mampir nggak? Oh aku nggak di Lahat, aku meninggalkan kota Lahat itu dari umur 12 tahun. Terima kasih. Lemang aku total pakai lemang ini aku total pakai gula. Aku sukanya lemang pakai gula. Spill kaos. Ini kaos. Ini yang dipakai. Ini yang dipakai Bapak tadi malam. Tadi malam. Terus pagi-pagi kan kalau kita pakai kaos lain kan. Aku kan kalau tidur itu kan pakai bajunya itu yang terus
Aduh, aku mau ganti baju yang mana? Masih ada baju bapak, udah tak pakai aja. Kalau berangkat kerja kangen sama bapak, kangen gak sih? Biar orang tambah bingung, biar orang tambah julid. Aku nih emang paling pinter godain orang. Udah berisik banget ini, apaan sih ya? Ya, saya sendiri yang mencet, saya sendiri. Enak memang total ketan hitam mie. Oh iya ta, aku pakai gula sih. Makanya ya gula mulu ya aku ini ya ampun. Nah, aduh bapak, aduh bapak. Aduh bapak. Pak, turun pak. Udah mandi belum? Di dalam toilet kok nggak turun-turun. Lama nih ya ngedan. Lama laki aku tuh kalau ngedan. Awas nanti itu sakit ambien. Gitu. Yang julid biar makin panas. Bapak sapu tanto. Spill bapaknya katanya. Udah. Bapakku udah berangkat, udah kerja dia, aku ngerjain aja teman-teman. Enak. Spill bapak gambar bapaknya. Kalau aku nggak, kalau aku di Lahat, aku nginapnya di Santika. Aku nginapnya di Santika. Enggak, bapaknya nggak mau di spill. Dan biarin aja. Diet nggak ada, saya diet mbak. Saya tidak melakukan diet. Udah ya, aku mau pakai filter dulu. Biar cantik. Mbak alisnya bagus, terima kasih, Masya Allah. Mana? Suaranya terlalu, mukanya kok gitu. Kayak mana mukaku? Mukaku kayak apa? Aneh ya? Hidungku kayak Pinocchio. Mukaku kayak siapa gitu. Nih sekarang gak pakai hijab lagi. Masih lah. Saya ini muslim gitu loh. Kadang saya pakai kerudung. Enggak, itu adalah atribut keimanan saya, spiritualisasi saya. Tapi saya memang belum mendeklarasikan diri saya kalau saya itu memang sudah begini penampilannya, ataupun saya memang sudah menyatukan hijab itu dan segala macam segala macam runtutannya di diri saya. Karena saya ngerasa saya hanya manusia biasa yang kalau hanya ingin dikenali, kalau hanya ingin takut orang-orang berpikiran ada hasrat ke saya gitu. Rasanya zaman sekarang, apalagi di dunia yang sudah orang punya pengetahuan, orang juga sudah mendapatkan edukasi yang baik gitu, nggak mungkin lah ngelihat perempuan itu langsung mau nerekam ya. Emangnya kita apa? Tetapi lebih kepada ya sopan-sopan aja sih pakai baju gitu, dan tidak mengundang untuk untuk laki-laki itu sampai wow ngiler gitu, jangan kayak gitu.
Dan lagian saya ini kalau misalnya sama laki-laki itu ya, saya sombong loh. Nah kalau ada yang ngeliatin saya itu saya marah, saya nggak suka dilihat-liatin. Ya, cuma kalau sama ibu-ibu, kalau ngeliatin aku bingung. Ini ibu-ibu karena suka sama aku atau karena julita sama aku. Jadi antara aku mau senyum atau aku mau lu ngeliatin apa gitu. Tapi kalau sama yang manis-manis boleh lah. Ada apa gitu kan. Kayak kenal nih. Finir perawatannya gimana Mi? Sama aja. Saya 1 tahun paling nggak 1 kali. Karena aku tuh setiap kali datang ke dokter tuh langsung dibilang, ibu mau ngapain? Mau bersihin dok. Apa yang mau dibersihin? Ya udah pokoknya dokter bersihin aja. Ya Allah, ya udah dokternya bersihin. Gak kotor. Tapi ada yang sopan penampilannya tetap auranya menggoda. Dan bahasa tubuhnya nggak bisa bohong. Ya bapaknya aja yang mau tergoda. Dasar bapaknya aja merhatiin. Sekarang wanita pakaiannya sopan. Terus kata bapak auranya menggoda. Ya bapaknya yang menggoda. Bapaknya yang matanya jelalatan. Nyala-nyalakan perempuan. Ya kan? Lah, misalnya saya nih udah pakai ini terus saya jalan gitu kan. Jalan terus memang saya terlihat anggun, terlihat cantik, terlihat misalnya jangan marah dulu. Sok kecantikan. Jangan gitu dulu. Misalnya saya udah pakai kerudung, pakai hijab, pakai apa, terus saya jalan. Terus Bapak misalnya ada di sini, Bapak melihat saya otomatis ya Pak ya. Karena saya ini memang murah senyum. Dan saya itu hidup di dunia hospitality itu udah dari dulu-dulu gitu, Nah, saya akan pasti akan lagi gitu. Lah, kenapa saya disalahkan kalau misalnya menggoda auranya? Dia bukan menggoda, bapaknya aja. Ada apa kita yang disalahkan mulu? Makanya disuruh belajar. Matanya suruh belajar. Belajar. Lah kok kita yang terus-terusan disalahkan? Ya kan? Terus katanya, ya makanya wanita itu katanya tidak boleh menatap ini. Kok pikir aku suruh pakai kacamata kuda? Kenapa harus perempuan yang suruh pakai kacamata, laki-laki yang harus pakai kacamata kuda? Lagi nih, kalau misalnya nih ya, saya kayak tadi tuh, skenarionya, saya jalan, terus Bapak melihat saya dari jauh, terus Bapak merasa oke, saya tidak bisa, ada bini gua 3 di rumah, gua nggak mau lagi nambah 1 lagi gitu kan ya? Boleh, nggak apa-apa Pak kayak gitu Pak, santai. Bapak punya istri 5 ya kan, mau nambah 1 lagi atau 2 lagi itu terserah Bapak. Terus Bapak langsung udah kantong gua ada kempes, kagak bisa. Oke, no problem. Saya lewat. Terus Bapak langsung menundukkan kepala Bapak gitu. Tidak mau lagi tergoda. Nggak mungkin saya akan senyum kepada kepala botak Bapak. Saya senyum kepada kepala botak Bapak ya mata Bapak tidak melihat ke saya. Lah Bapak misalnya udah tunduk, ya kan? Terus saya senyum sama batok kepala Bapak, ya kan nggak mungkin ya. Tetapi kalau Bapak senyum, misalnya Bapak lagi rombongan atau kita juga dengan sopan, permisi gitu ya. Kita kan orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara kan adab kita begitu. Punten gitu loh. Ya tergoda karena ngomong punten ya Bapak, yang salah kok nyalain kita, repot Emang nih laki-laki ini ya sukanya ya apa itu namanya manipulatif. Tapi kalau sultan yang menggoda istri baru boleh nih. Tapi kalau sultan yang menggoda istri baru 1 boleh nih. Wah itu urusan Bapak itu. Itu urusan Bapak. Saya nggak ikutan, saya tidak mau ngejudge, yang tahu yang akan menjalani setiap orang masing-masing. Tetapi yang namanya orang punya ya itulah kemampuan, ketidakmampuan kan saya nggak tahu.
Ya, jadi intinya kalau saya tidak mau ngejudge gitu. Bagi siapapun gitu yang menjalani kehidupan poligami, menjalani kehidupan, tapi nggak boleh poliandri ya. Ya, rumah tangga orang ya biarinlah dia yang ngurusin sendiri dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Gitu. Hai Mbak Angelis. Gitu. Ya, tolong ya ini ya, jangan selalu salahkan perempuannya. Ya, jangan selalu salahkan perempuannya. Yang maaf Mami kenapa lepas. Enggak, saya Mbak Fitri, saya enggak lepas hijab. Saya seorang muslim loh. Aduh kena kick saya sama mbaknya, enggak apa-apa toh. Enggak lah. Saya ini orang muslim, seorang muslimah. Tetapi saya belum benar-benar memakamkan hati dan jiwa saya untuk menggunakan hijab, Mbak. Gitu. Bukan berarti saya tidak mengihlami, bukan saya berarti saya menolak, tetapi saya tidak mau kalau misalnya perbuatan dan tingkah saya tidak mencerminkan seseorang yang benar-benar sudah terlihat full di dalam diri dan kehidupannya. Kok bisa begitu Mbak? Ya iya, wong saya itu loh. Kalau misalnya makan, saya kalau ngomongin orang sih nggak terlalu ilham. Ngomongin orang sih nggak terlalu, cuma dikit-dikit aja gitu kan ya. Tapi kayaknya aduh terlalu bagus banget nggak sih orang yang pakai hijab itu? Apakah aku sanggup? Apakah aku bisa? Dan apakah memakai hijab itu menjadi tolak ukur seseorang gitu? Bahwasanya diri dia itu udah bener gitu kan? Ayo ngomong Inggris. Waalaikumsalam. Gitu. Dan honestly speaking, saya lihat loh kok aku kayak orang Jepang ya lama-lama ya. Rambutnya kayak Oshin. Lama-lama kok saya ngerasa ya banyak yang malah aneh-aneh sekarang orang yang pakai hijab itu. Jadi akunya jadi sekarang orang menuntut kita begitu, tetapi di luaran itu aur-auran, so kontradiktif banget gitu loh dengan kenyataannya. Mohon maaf ya, mohon izin. Jadi saya tuh bingung apakah ini hanya saya ingin melakukan perform to myself, yes, okay, atau perform untuk orang lain gitu. Nah, kalau to myself, I don't think that I'm ready. Saya berpikir saya belum siap gitu. Kalau hanya pakaian aja, ya yang penting ya sopan ya, ngene-ngene aja toh. Masuk langsung ngelihat saya langsung pengen rekam. Enggak lah, orang kan sudah beradab semua. Orang Indonesia, orang Nusantara itu udah beradab kok dari dulu. Betul nggak sih? Orang Indonesia itu orang-orangnya tuh sopan, orangnya tuh pakai hati. Itu dari nenek moyang kita udah diajarkan itu. Ya kan? Kita ini adalah salah satu manusia turunan yang tertua juga kok. Ngapain, Pep? Udah ya? Kau udah mandi? Bentar ya. Begitu ya teman-teman ya. Kata Ustadz Felix, kalau mau masuk Islam jangan lihat orang Islamnya. Sebentar juga akan keluar. Kan dibilang belum siap kakak. Iya. Belum siapnya itu karena mungkin gimana ya. Dari keluargaku juga tidak ada sih yang dari nenek kakekku, dari nenekku, ibuku. Dulu kan kita paling kita menggunakan tengkuluk ya. Apa itu tengkuluk itu? Penutup kepala gitu ya. Jadi
Dan kakakku juga kita santai aja gitu. Jadi doktrin kita harus menggunakan hijab gitu kan, untuk itu tuh memang tidak terbiasa di keluargaku, ya, tidak terbiasa. Dan kalau kamu tidak menggunakan hijab itu akan ada pertanggungjawabannya gitu-gitu, tuh tidak terbiasa di situ, ya. Definisi aurat wanita muslim udah pada tahu. Terus apa lagi? Nah, kesininya pada saat hijab ini sudah mulai disosialisasikan di masyarakat Indonesia gitu, khususnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin banyak orang Indonesia yang juga tinggal di luar ya, yang sudah menggunakan hijab, yang sudah terbiasa. Tapi Indonesia itu mulai dari tahun 2000 berapa? Mulai berhijab. Kayaknya sekitar 2000 tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya. Zaman Soeharto itu kayaknya belum. 2005 ya. Iya, kalau kami tuh pakai tengkulo gitu. Nah, sejak saat itu mohon izin, mohon maaf ya, doktrin terus selalu dikait-kaitkan dengan kalau kamu tidak berhijab itu kamu melanggar, kamu adalah pendosa. Akhirnya kalau dari sudut pandang aku sih itu keharusan yang bukan menjadi tolak ukur pencerminan pribadi manusia itu, masing-masing manusia tersebut gitu ya. Kalau kita muslim belum lahir gitu. Jadi itu hanya sekedar latah ikut-ikutan, dan saat ini ya memang sudah seluruh masyarakat kita ini, kalau saya pergi ke mall gitu-gitu ya, semua sudah menggunakan hijab, bahkan lebih ada yang ekstremis lagi pun juga banyak ya. Yang di dalam Al-Quran sendiri juga tidak dikatakan harus menutup itu semua gitu kan. Tapi intinya kalau aku sendiri, aku tuh dibilang Islam nasionalisme gitu juga nggak tahu ya apa iya ya. Karena aku sangat senang ya dengan kostum tradition dari Indonesia itu sendiri gitu. So ya mungkin suatu saat nanti, tapi kayaknya aku tetap akan menggunakan kerudung sih, ya. Jadi kerudung tuh udah pasti, tapi kalau berhijab gitu-gitu aku nggak tahu. Tentu saja di acara-acara tertentu, di momen-momen tertentu pasti aku akan menggunakan hijab. Karena saya seorang muslimah yang harus menghadiri ataupun apa gitu, yang harus berdandan rapih, menutup aurat dengan sesuai dengan event yang saya hadiri gitu kan ya. Ya Allah, semoga sampai panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi aku yakin teman-teman yang sudah mempunyai pemahaman yang jauh lebih tinggi ya, mereka tidak akan melihat ataupun semerta-merta akan menghakimi orang yang belum menggunakan hijab. Apalagi orang-orang tersebut ibaratnya dari pakaiannya, dari tata bicaranya gitu kan ya, menunjukkan kalau orang yang lebih tahu tentang ilmu agama dibandingkan dengan orang yang tertutup tapi luar biasa liciknya. Tapi dibilang tidak harus pakai bos. Iya, kalau ya itu kan sebenarnya kalau di sana itu ya environmentnya itu dan kehidupan sosial masyarakatnya itu ya begitu, cuacanya,
klimatnya seperti itu di sana. Lah di Indonesia kan ada banyak pohon-pohonan, sejuk gitu ya. Ya sebenarnya beda. Terus ya tapi saya tidak mau lah berdebat masalah itu, repot nanti. Udah. Wes. Beliefs apapun yang orang percaya, silahkan percaya itu. Dan tetapi ingat, kalau kita percaya itu jangan ngotot. Kita juga harus bisa menerima dan memahami sudut pandang orang lain. Itulah dia perbedaan orang yang berilmu sama orang yang zong dalamnya. Saya mau diomongin apapun, mau Bu, udah Ibu jadi apa, pindah agama aja Bu, gini tidak semudah itu Perguso. Ya, karena keyakinan saya itu sudah tidak begitu memikirkan tentang tidak boleh harus pakai ini, harus nutup ini, alis nggak boleh itu, ini. Kalau kita mau perdebatkan, kalau kita sedikit menggunakan logika, ya what is wrong with you? Sudah jelas-jelas bahwa kita itu mencintai suatu kebaikan, mencintai suatu keindahan, mencintai sesuatu yang yang menyenangkan. Karena dengan menyenangkan itu berarti kita mensyukuri, ya. Bukan berarti kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak nggak boleh all the time. Kenapa? Itulah tapi intinya mencintai Allah, Mbak. Iya, wujud mencintai Allah itu seperti apa, Mbak? Aku nanti jadi kayak Edis lagi. Bukan antar agama, dalam agama. Nah, diskusi dalam agama repot. Aku udah kalah. Ilmu aku udah kate, jangan. Oh, saya melakukan perintah Allah, Mbak. Saya melakukan perintah Allah dengan apa? Dengan mencintai diri saya. Mencintai diri saya. Saya mencintai rambut saya mencintai tangan saya. Tapi saya juga mengikuti apa itu yang menjadi lazim di tempat itu. Menjadi suatu kelaziman di tempat itu, ya. Gitu. Saya tidak akan pernah membuat rambut saya ini suatu keindahan ibaratnya yang diberikan oleh Tuhan menjadi suatu sin gitu kan ya, dosa. Kenapa rambut saya diciptakan Tuhan bagus-bagus gitu kan? Kecuali kalau saya itu terlalu berlebihan mengeksploitasinya. Tapi gak apa-apa juga, namanya iklan sampo. Gitu. Ya. Ada nggak sih? Ada, dulu aku pernah ikan sampo. Sampo. Nah, itu kan saya bekerja, Mbak. Bekerja dalam artian ini kalau mau sampo yang bagus gitu kan. Terus apakah saya dengan bekerja, dengan mendapatkan uang halal, saya tidak mengikuti perintah Allah? Jadi kembali kita itu sudut pandang dari mana? Betul nggak? Sudut pandangnya dari mana? Belum. Bima pacaran sama anak notaris cantik. Siapa anak notaris cantik? Dia merundingan tuh.
Teman-teman tuh kalau ngobrol sama aku keblinger nanti, jangan. Repot kalau ngobrol sama aku tentang agama. Mungkin nggak tahu secara detail di surat apa. Nggak, aku nggak tahu mungkin ya. Karena aku tuh hafalan aku tuh anjlok. Mana ketawa? Berapa umur Nek? Sayangku, umur tante masih 28. Jangan kamu panggil nenek dong. Panggil aja apa gitu ya. Mbak botok rahang ya? Enggak pernah. Begitu saudara-saudara. Pacarnya siapa? Pacar siapa? Saya punya pacar, yang nggak boleh lah saya punya pacar. Udah bosen Jingo Ayu ini. Ya udah. Oh udah bosen kirain itu. Kok nggak boleh? Dah. Terima kasih, masya Allah. Kirain ini tadi tuh. Aku bacanya agak-agak sedikit. Panggil Butet boleh nggak? Butet itu untuk anak kecil, bukan salah. Kalau teman-teman sudah tidak suka dengan bawaan saya dalam menjadi host gitu ya, topiknya tidak suka ya nggak apa-apa, silakan aja di skip ya. Oh Butet itu adek. Suka. Lemang. Ya Mbak, kita juga jangan sampai mancing dosa orang. Ada dia. Iya ya, orang jadi pada akhirnya orang yang nggak suka itu tambah nggak suka, mereka tambah ambiar ya Mbak ya, jadi menghujat dan lain sebagainya. Oke, benar banget. Makanya teman-teman kita itu harus tetap belajar. Belajar tuh cari ilmu itu dimanapun sih. Kita harus bisa mengcombine antara ilmu yang dari dulu itu harus dikompilasikan dengan ilmu zaman now, sehingga kita tidak terlalu berfokus kepada hal-hal yang mungkin tidak relevan lagi untuk kita lakukan di saat ini. Namun subjektif dan objektif dari ilmu-ilmu yang tetap harus kita nilai-nilainya itu tetap harus kita pertahankan dan kita junjung itu tetap ada di dalamnya. Ya, tetapi kalau kita terlalu berfokus, enggak, itu harus bisa dibawa sekarang, itu udah nggak bisa kayak gitu. Ya, bedakan antara ribuan tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu ya sudah tidak bisa lagi kayak kamu lakukan gitu. Namun kalau kamu merasa itu adalah suatu hal yang must, cannot be bargain gitu, tidak bisa ditawar-tawar, ya wes monggo lakukan sendiri dengan sebaik-baiknya dan dengan seyakin-yakinnya. Namun kamu tidak bisa memaksakan orang untuk juga harus seperti yang kamu mau ataupun keyakinan kamu. Salah pencet aku nih, ya betul, bikin orang komen yang gak enak-enak.
Tapi kan kalau saya kan objektif aja kan. Saya bilang kalau nggak suka boleh, gitu. Terus kalau misalnya tidak sependapat, ya tidak ada pemaksaan, ya. Tidak boleh memaksa. Jangan toksik, ya kan? Silakan aja kalau misalnya nggak suka dengan pendapat saya. Intinya kalau kita berbicara tentang hijab, itu adalah hal yang sangat apa ya, the latest thing lah. You have to talk to me about hijab gitu. Karena hijab itu is not my tolak ukur gitu, berimannya seseorang atau enggak. Especially di Indonesia, it's sad to say ya, it's sedih gitu ya. Karena kita terlalu memikirkan apa yang dilihat gitu. Ya itulah kemunduran suatu bangsa itu sangat memikirkan apa yang dilihat, apa yang dibom-bomkan saat itu aja. Itu yang kita percaya. Euforianya itu yang itu, ikut-ikutan, tidak mempunyai jati diri gitu. Itulah adalah kemunduran suatu bangsa. Kita tidak melihat kualitas, tetapi kita melihat kuantitas saja. Banyak orang yang itu nggak nyambung sama aku. Pikiranku tuh nggak sana. Ya, aku harus yakin sama diriku gitu. Tetapi bukan berarti aku tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh agamaku, yang dimana itu merupakan suatu kewajiban. Apa itu namanya, hanya dilihat dari hal yang apa ya, bukan suatu sub makanan. Aku tuh kalau udah ngomong itu tuh agak-agak sedikit nyeleneh. Sup. Pak Sup. Masuk Pak Eko. Pit, kau udah selesai belum, Pit? Udah. Ini dong. Ya, jadi semakin orang banyak ikut-ikutan, aku tuh orangnya tipenya semakin mempertanyakan. Kenapa? Apa? Oke, gitu kan. So, aku analyzingnya aku tuh ya agak-agak sedikit aneh sih emang. Tapi itulah mungkin orang Gemini ya kayak gitu kayaknya. Kita nggak mau ikut-ikutan. Apa tuh diminum sih? Contoh males sholat, ya kita harus paksakan sholat biar terbiasa. Nggak ada. Itulah doktrinisasi, itulah yang salah, Mbak. Sholat dipaksa itu gimana ceritanya? Sholat itu ya bisa terjadi, bisa, tetapi tidak mempunyai bonding, ikatan yang kuat. Ya, karena dipaksa. Kita harus memberitahukan kepada siapapun itu makna dari sholat itu sendiri apa, ya kan? Kita harus memberikan contoh misalnya ke anak-anak kita sehingga mereka tuh tertarik gitu. Apa sih itu sholat, Mam? Gitu kan ya. Oh, dari situ mulai kita menjabarkan gitu. Nah, kalau itu untuk keluarga lah ya, untuk anak-anak. Kalau untuk diri kita sendiri ya, ya itulah susah ya ngomongnya ini ya. Kalau diskusi di online ini semua orang kan one way gitu kan ya. Kalau saya bilang saya sholat lebih dari 5 kali, 50 kali, 60 kali, 100 kali, kamu percaya nggak? Kalau misalnya saya bilang kayak gitu, nggak percaya kan? Tapi kok tidak melakukan ritual seperti itu? Tidak percaya. Ya karena yang tahu saya, bukan teman-teman juga. Yang kamu lihat itu adalah ritualisasinya. Ya. Kalau orang memang yang sudah ihlam, mana tadi ihlam?
Oke, ihlam. Salam. Kalau sama orang yang udah berilmu kamu ngomong surat 5 kali, ya kecil. Ilhami, ilham, ihlami. Aku lama-lama kayak Bunda Korla ya, Fit. Ngomongnya tuh, aduh. Riwa sendiri. Ilham, mengilhami. Arti dari sholat itu sendiri, ya. Wah, kamu malu cuma ngomong 5 kali, wajib. Ada apa? Masa cuma 5 kali sholat? Kok sholat sama Tuhan kok dihitung 5 kali? Pemahaman apa itu? Setiap hembusan nafas, setiap detik, setiap langkah, setiap mau melakukan apapun, ya, kamu lakukan sholatmu, ya. Itu kalau secara ritualisasi, tentu saja itu yang melakukannya itu tubuh kita, ya. Tetapi yang terpenting itu adalah ruh kita, ruhnya kita yang melakukan sholat. Itu hubungan interaksi yang lebih mendalam, ya. Kalau misalnya secara ya ritual, ya, tapi sangat disayangkan sih kalau cuma 5 kali. Nah, Bu Ustazah siap, Ci. Enggak lah, aduh aku malu deh. Bingung ya teman-teman ya, kok bisa? Makanya yuk belajar lagi. Kajiannya itu ya bukan itu aja, kajiannya itu yang lebih dalam lah. Yuk. Udah males aku. Udah ya. Aku belum siap untuk menjadi ini karena tidak semua orang bisa sepemahaman dengan diriku. Jadi sholat itu secara ritualisasi memang kasat mata kita harus melakukan sholat wajib dan sholat sunnah gitu. Tetapi untuk teman-teman, jangan hanya berpatokan seperti itu. Ini untuk teman-teman yang masih belajar sepertinya, yang hanya memperhatikan segala sesuatunya dari mata saja, ya. Nah, ini yang susah nih. Ini yang aur-auran yang langsung mencak-mencak itu biasanya yang rombongan ini nih. Ya, yang hanya terlihat dari kasat mata, ikut-ikutan. Oh, denger ini nih. Oke, tanpa memahami inti substansi daripada ayat-ayat tersebut, ya. Ini yang berbahaya nih. Ya, udahlah kita sama-sama lebih banyak memperdalam pembelajarannya tersebut, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sehingga insya Allah untuk energi kita, spiritualisasinya kita ke atas itu, ke Tuhan kita, ke keyakinan kita jauh lebih kuat fondasinya gitu. Jadi bukan hanya cuman yang ada di kasat mata saja, seperti kerudung lah, apalah dibahas terus. Saya ini orang Islam dan tetap itu merupakan suatu atribut ataupun suatu apa namanya, apa sih kok aku apa namanya, Apa itu Neo? aku lupa, nggak tahu. Kalau orang mengenali kita tuh muslim itu apa, Pit? Identitas saya gitu. Tapi apakah harus saya paksakan apabila saya sudah yakin kok gitu kan dengan diri saya gitu kan? Itu kan hanya apa yang dilihat di kasat mata oleh manusia saja, yang ilmunya juga masih belum begitu memahami akan makna ataupun seruan tersebut gitu kan ya. Kenapa gitu? Udahlah, kita bawa santai aja lah ya. Kita bawa santai, pemahaman masing-masing orang, semua orang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Kita jangan menghakimin, intinya kita jangan menghakimin.
Apalagi menganggap bahwasanya orang yang tidak menggunakan only hijab gitu ya, only hijab. Karena itu yang paling kelihatan sih gitu. Nah, ada orang yang pakai hijab, kita nggak tahu dia ngambil wudhu di mana, dia mensucikan diri dia di mana. Oh ya, aku mau sholat dulu katanya, sholatnya di tengah-tengah mall. Sholat apa kau? Duduknya di tempat makan di restoran. Orang-orang makan kita begini. What? Itu hanya sekedar apa itu namanya? Apa tadi yang aku bilang? Ritual. Nah, begini. Dalam artinya sorot dong gua di kamera, gitu maksud lo. Udah. Pusing kepalaku. Kerjanya gibah. Penutup badan bukan penutup kepala. Oh iya. Bukan identitas muslim tapi budaya Arab. Betul. Tetapi kan semakin zaman kesini itu semakin merucut ya. Kalau di negara-negara yang memang agak kurang informasinya ataupun pengetahuan sejarah mereka. Jadi mereka beranggapan bahwasanya hijab tersebut adalah milik muslimah gitu, seorang muslimah gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kurang jauh dia mainnya. Banyak musola Mbak, maca sholat. Nah Mbak Nana, mau aku liatin, ada orang kayak gitu Mbak Nana. Di tempat duduk restoran, di tempat makan dia sholat. Ngapain kau begitu? Kau pergi ke musola, kau duduk di sana. Ya, kau duduk di sana kalau memang kamu mau melakukan ritualisasi. Makan di restoran, ada orang makan terus kau mau disorot kamera. Wong gilo. Orang Indonesia ini kebanyakan seneng sekali begitu. Aku bilang apa dia? Di mana dia? Lah bejabatan lah, apa tuh namanya lah, ada lanang pun datang, lanang yang kita tidak jelas, nunjukkan kita apa sholat dia. Apa? Aku bilang gini, astagfirullahaladzim. Itulah namanya orang yang tapi pakai hijab, pakai. Aku terus terang, kalau nak sholat itu ya, aku tuh harus bersih itu, kan? Nak bersih itu, nak sikat gigi, nak nyaman, nak cantik aku kalau sholat. Iyo, kalau bisa tuh. Nah, tapi kan kadang-kadang, apalagi kalau kita di perjalanan gitu kan ya, tetap aku harus cuci dulu. Dagangan aku. Apa tuh kalau perlu ganti baju aku. Nah kalau kita di mall-mall kayak gitu kan Aida susah nian ya. Tetapi alhamdulillah ada mall-mall juga yang sudah sekarang ramah ya untuk kita melaksanakan sholat gitu kan. Ya banyak bilangnya gini, makanya nggak usah ke mall. Lo nggak bisa kayak gitu juga dong gitu kan. Keperluan kita kan ada ada hal-hal yang harus kita kerjakan pada saat bersamaan dengan waktu sholat kayak gitu kan. Nah, tapi kalau memang sudah tidak banget terkejar sama aku ya aku jamak. Ya kan aku jamak gitu. Udah diniatkan ya sudah daripada tidak kekejar nanti misalnya aku akan ketemu dengan orang-orang salaman di situ segala macam ya sudah gitu kan. Dan mungkin misalnya di restoran yang tidak disediakan juga tempat untuk sholat yang nyaman kayak gitu ya mending aku di rumah. Ya rasanya tajam nian apa yang tajam ya ya begitu aja sih pemahamannya. Kalau kita itu spiritualisasi kita ke Tuhan itu ya sebenarnya itu sangat pribadi, sentuhannya itu sangat pribadi dan kita itu tidak bisa ngejudge orang ya, apalagi ini hanya terlihat oleh kasat mata manusia saja gitu kan ya. Kita selalu ditakut-takutin dosa neraka gitu. Padahal sebenarnya neraka dan surga itu ada di dunia ini. Kalau teman-teman itu mencoba untuk memahami itu semuanya ya. Pada saat kita breathing, pada saat kita bernapas,
pada saat kita terpejam, pada saat kita mengucapkan rasa syukur, pada saat kita merasa bahagia dengan segala macam ujian kehidupan, kita tetap bersyukur, kita tetap istiqomah, kita tetap berserah diri totally. Itu adalah surga yang sesungguhnya. Bisa kamu rasakan? Bisa. Kita nggak akan pernah bisa ngerasakan surga itu pada saat nanti kita sudah nggak tahu, itu udah lain lagi, udah dunia lain lagi. Kenapa kok ribut sekali sama dunia neraka dan surga? Ribut kali kau membicarakan dunia, di dalam dunia ini neraka dan surga. Neraka dan surga itu ada saat ini. Bagaimana kamu menjalani kehidupan ini? Itu pemahamanku. Kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak sepemahaman sama aku, terserah kau. Cobalah kalian tuh pahami dulu, supaya kalian tuh berpikiran itu agak terbuka. Jangan langsung ditutup, pikiran tuh jangan langsung ditutup. Sepemaham kita. Nah, yo. Jadi kalau kita itu selalu ngomongin wong, ngelihat orang wong jelek terus, itu berarti kita tuh ada dalam suatu dunia yang udah di dalam neraka. Karena apa? Selalu panas terus. Selalu dengan segala konsep yang kalian pahamin gitu tuh, bawaannya tuh panas terus. Ya itu neraka itu namanya. Ya kalau kita jalan sedikit, Masya Allah, Allahu Akbar. Mengingat selalu nikmat mana yang kau dustakan ya Allah. Itu rasanya itu bergetar hati, bergetar gak tuh? Energinya itu ya. Ngomongkan wong, terus dak bude ngelihat wong tuh gak pakai jilbab, dosa. Hei, tunggu dulu, udahlah. Bu, kalau kita bicara benar bukan menghina, apa sih Kak? Maklum Kak, dari bayi besar dicocokin doktrin amini saja. Oh gitu, gunakan otak, perluas wawasan. Iyo. Aku bilang gitu, banyak nih yang wong nih salah konsep. Makanya akhirnya mereka itu sudahlah. Aku berbuat dosa dulu, aku jahatin wong dulu segala macam. Urusan nanti di akhirat. Enggak, ini di dunia kau udah di neraka. Bu, bagaimana dong dengan orang yang mendapatkan penderitaan dari cobaannya? Lah, itu adalah pembelajaran untuk kamu. Apa yang bisa kamu rasakan? Loh kok itu Bu, orang-orang yang jahat kok enak Bu hidupnya kalau memang dia merasa di surga. Kata siapa? Kata siapa dia enak dengan duit simpanan yang gak halal itu? Dia bingung mau gali lubang mana buat naruh duitnya. Itu sendiri, kagak tahu aja ente semua. Tinggal tunggu was-was hati. Dok, ini gimana ya kalau ketahuan sama orang bawaannya curiga, datang orang ke rumah dikunci. Itu enggak ya. Jadi kalian tuh jangan percaya itu, ya. Kembali lagi, segala sesuatunya itu ademnya itu dalam hati dan pikiran. Hati yang luas, totalitas kita itu sama-sama tuh. Pokoknya gini, banyak-banyak belajar. Jangan malu. Aku sendiri kemarin malu karena aku pikir, aduh aku ini udah tua masa masih belajar juga duduk di sini. Ternyata ada umur 60. Umur 60. Mereka masih duduk di sana dan belajar. Gitu, ya. Enak bu, rumahnya Bu, gede bener Bu, gitu kan. Dapat duitnya dari itu Bu, cuci katanya, pakai laundry Bu, apa itu namanya Bu, sama gue juga kagak tahu. Banyak Bu duitnya Bu, bisa kemana-mana, itu kan di depan mata lo doang, dia kagak tahu, dia tunggu-tunggu aja. Tapi kalau kita itu ibaratnya alhamdulillah dikasihkan rezeki, ya kan, walaupun tidak berlebihan.
anak-anak kita ibaratnya tidak sempurna, masih terus belajar anak-anak kita, tetapi mereka mendengarkan kita, mereka masih respect sama kita, mereka menyayangi kita luar biasa, alhamdulillah. Terus apalagi ya, kita makan, kita masih bisa memberi ataupun berbagi ke orang lain, alhamdulillah luar biasa. Kita tidur masih di tempat yang sangat nyaman, apalagi pakai AC gitu kan ya. Wah banyak nian, aku kemarin itu lihat bapak-bapak jualan ketoprak duduk aja, ampun ya. Sedih. Tapi aku mau stop gimana di jalan yang nggak bisa stop ya kan. Rasanya pengen aku suruh satpam makan beli semua itu, paling berapa gitu kan ya. Cuman kan sentuhan hati kita itu untuk bersyukur itu banyak cara gitu kan ya. So disitulah ya kita itu harus lebih banyak berapa ya bahasanya itu ya. Bukan hijab terus yang kau bahas, luar biasa nih mau wong Indonesia luar biasa. Teriris ke hati kita ngelihat orang udah tua masih dorong gerobak ketoprak dan gak laku. Mungkin juga orang juga ngelihat dia juga yang makan juga siapa ya ibaratnya. Padahal aku yakin dia hanya seorang pendorong aja yang bikinin itu. Biasanya usaha-usaha itu ada dia sendiri, tapi biasanya mereka itu bekerja di satu provider untuk bikin ketoprak gitu kan ya. Sedihnya anakku, semoga bapak itu besok itu ada lagi di jalan itu. Aku suruh dia, Pak, ini berapa? Saya beli setengahnya ketoprak bapak. Kasihkan ke orang-orang yang mau makan, Pak, gratis yo. Gitu. Amin ya, kita aminin segala sesuatu yang niatan baik kita aminin. Semoga harus terencana, harus terjadi. Nggak usah semoga, harus. Afirmasinya harus, gitu ya. Apa sih ya Bu? Tapi saya nggak ngerti. Ya kan saya tidak bisa ya, saya nggak tahu ternyata katanya harganya berapa ya. Saya lihat sesuai dengan kemampuan saya, yang penting niat saya ada. Ya berapa sih ketoprak itu satu itunya itu? Ya iya satu gerobak itu Pit. Gerobak. Iya kalau misalnya hari Jumat bolehlah itu bapak setiap hari Jumat gitu kan ya. Iya. Berbagi pasti nerimo. Saya terus Mbak, banyak berbagi ilmu materi. Pagi kakak sayang, selamat pagi. 10.000 sepiring. Iya ya, mungkin aku nggak tahu berapa. Mudah-mudahan aku ketemu lagi sama bapak itu. Mudah-mudahan dia lewat lagi sini. Nah nanti setiap hari Jumat, insya Allah kalau misalnya aku bisa, aku suruh dia, minta dia untuk jangan beli setengah dong. Amin insya Allah. Siap. Kalau rezeki saya ada. Loh, saya juga kan harus melihat, bukan memberikan sesuatu itu untuk terlihat oleh kasat mata intinya. Apa yang saya share ke sini tadi itu hanya sekedar luapan emosi saya ya. Dimana orang-orang itu kok kayaknya tuh yang lebih penting itu kasat mata bae. Nah yang kita lihat itu ya itu yang harus menjadikan diri kita itu harus banyak bersyukur ya, harus banyak bersyukur, dan itu yang lebih penting daripada kamu pusing anakku. Serasa wong yang ndak pakai hijab itu adalah wong pendosa terus kamu rasakan tuh. Selalu kalian tuh berlindungnya itu perintah, harus cara mencintai Tuhan. Kau pikir aku udah mencintai Tuhan apa? Pikir dengan aku aku bersyukur dengan aku segala macam niatan baikku udah mencintai Tuhan apa Rio banyak gitu itu ya, makanya masih ketipu terus kalian itu tuh. Udah aku ke Betengkulo bae, nenengku dulu pakai tengkulo pokoknya. Kalian nggak berpikiran aku buka aurat terus bakalan diterkam, amit ya.
Astagfirullahaladzim ya, nauzubillah min zalik ya. Pikiran kotor-kotor itu. Ya. Ini gara-gara Jokowi, zaman sekarang masih banyak rakyat yang susah. Aduh, pusing kali aku. Sebenarnya itu ini sih kayak mata rantai yang terus berjalan, dan suatu hari pasti akan ada seorang yang akan merombak ini semua gitu kan ya. Dan dia benar-benar melakukannya itu karena rasa wujud cinta pengabdian dia terhadap Tuhannya dia. Untuk itu dia realisasikan bagaimana bentuk wujud kinerja dia, apalagi nih sumbangsih dia kepada negara ini. Dan saya harap orang itu insya Allah akan datang di Indonesia ini sehingga menyelamatkan anak-anak bangsa, cucu-cucu, cicit-cicit kita nanti ke depannya. Ya, gitu. Doa saya seperti itu. Ya, karena saat ini semuanya ya mohon izin, mohon maaf ya, terlalu tidak ada yang berani untuk mendobrak sistem yang sudah, sebenarnya sistem kita tuh udah bagus banget, tetapi ya begitu deh. Udah dulu ya. Karena di dalamnya banyak tikus, Mam. Tikus-tikus yang penampilannya luar biasa. Tertutup galo. Tapi orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang benar-benar ingin melakukan tuh, biasanya mereka tuh orangnya tuh santai, pemikir-pemikir gitu ya. Mereka itu melihat ini, mereka memberikan sumbangsi pada saat buah pikiran dan ide dari mereka itu tidak terpakai. Mereka tuh yang kerugian ada di dirimu gitu. Nah, suatu saat nanti akan ada orang yang berani untuk mendobrak itu semua, ya kan? Yang dimana dia harus merealisasikan pemikiran, memberikan kontribusi berupa fisik, jiwa, dan raga dia untuk bangsa dan negara ini. Semoga itu harus datang secepatnya kalau perlu. Ya, sehingga bangsa kita ini udahlah, cukup lah, ya Allah, jual dirinya kapan bangsa kita nih? Kan udah jual diri. Ups, salah. Iya, apa baik dijual, tapi sunin begawe gitu. Apa dia? Lahan banyak, yo kan? Apa ini namanya? Apa lagi kita nih punya banyak nian kita nih. Katanya negara paling kaya. Gibran dijual. Jahat ya. Sebelum Pak SBY semuanya dijualin. Begitulah. Karena kita nih sebenarnya miskin jiwa. Kita tuh selalu miskin jiwa. Kita pikir itu apa sih? Aku heran deh. Tapi itulah, aku tuh ibaratnya alhamdulillah bertemu dengan seseorang yang sepemikiran. Dimana aku godain dia. Ambil dong, kan lumayan gitu kan. Gini. Terus dengan yang tadinya dia lemah lembut dan lain sebagainya ya, bercandaan kayak gitu. Pada saat aku godain seperti itu, tiba-tiba wajah dan raut mukanya itu berubah. Jangan pernah membicarakan hal-hal yang terlalu murah. Aku langsung masih kayak bercanda-bercanda. Ya enggak, kan lumayan, kan banyak orang yang itu kan, ambilin aja tasnya mahal-mahal itu, apa-apa kasih, aku bilang gitu. Padahal aku godain dia doang ya. Terus dia bilang, yang dibawa itu semuanya itu nggak ada, tetapi nama baik kita dan juga apa hasil kinerja dari tubuh kita ini yang semakin ramai nih, semakin berkurang gitu, kayaknya rongsok gitu kan suatu saat nanti, bahkan nanti akan mati gitu kan. Nah, itu yang kita bawa.
sudah mensyukuri hidup yang sudah sepertinya sudah cukup gitu kan. Dan di situ aku lihat apa namanya dari